Tuhan. Mari saudara saya undang kita bangkit berdiri. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mengangkat syukur kami ke hadapan Tuhan pagi hari ini, karena perkenanan Tuhan kami ada di tempat ini, dan kami bersatu hati Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan pagi hari ini. Berkati setiap kami yang hadir, kiranya Roh Kudus tercurah atas hidup kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berdiri dalam Tuhan. Kita boleh mengakui saudara Tuhan pagi hari ini. Hallelujah.
Hati kami penuh dengan pengagungan kami bagi-Mu. Hati kami penuh dengan penyembahan kami bagi-Mu. Apa yang telah Kau buat dalam hidup kami, kami kembalikan dalam segala ucapan syukur. Kami kembalikan dalam segala terima kasih kami. Sungguh Kau saja yang layak disembah. Sungguh Kau saja yang layak ditinggikan. Hati kami, mulut kami tidak akan berhenti memuji, tidak akan berhenti menyembah-Mu. Engkau saja yang senantiasa ditinggikan lewat hidup kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami percaya hadirat-Mu adalah tempat terbaik. Hadirat-Mu adalah tempat terbaik, di mana kami boleh duduk tenang, merasakan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Di mana kami boleh duduk tenang, menerima semua kebaikan rohani yang Kau limpahkan bagi kami Pada. Terima kasih. Engkau ditinggikan, Engkau dirajakan di tempat ini, rumah ini punya Engkau Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Saudara dalam pelatihan ambil posisi duduk. Pagi ini kami mau menaikkan ucapan syukur yang khusus. Kami mengucap syukur untuk Semina. Kami mengucap syukur untuk gereja-Mu, rumah rohani di mana kami semua boleh bernaung. Rumah rohani di mana kami terus menerima pengalaman-pengalaman rohani yang diperbaharui. Rumah rohani di mana kami terus mengalami perjumpaan dengan-Mu. Rumah rohani di mana kasih-Mu dinyatakan di dalam hidup kami. Firman-Mu diberitakan ke hati kami. Rumah rohani di mana kami terus belajar, terus bertumbuh untuk mengasihi satu sama lain, untuk belajar menerima satu sama lain, untuk menopang dan mendukung satu sama lain. Kami percaya di tempat ini, kami belajar mengasihi Tuhan, kami belajar mengasihi sesama kami. Biarlah kebenaran yang prinsip ini Tuhan terus tegak di Sekina. Kami mengucap syukur untuk Sekina. Di tengah-tengah ucapan syukur kami tahu betul di luar sana ada banyak orang yang belum punya rumah rohani. Tuhan utus kami, Tuhan pakai kami, bawa gereja-Mu Tuhan untuk tidak pernah lupa atas panggilannya
untuk melayani jiwa-jiwa, untuk memenangkan jiwa-jiwa, menemukan yang terhilang, untuk dibawa kepada Bapa. Pakai setiap kami Tuhan, laki-laki, perempuan, besar, kecil, siapapun kami Tuhan. Pakai kami, gunakan kami Tuhan, untuk membawa banyak orang, bangsa-bangsa, untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas panggilan-Mu yang khusus bagi gereja-Mu untuk berdiri, berdoa, dan melayani jiwa-jiwa. Bukan dengan kuat kami, bukan dengan gagah, bukan dengan mampu dan cerdas kami Tuhan, tapi semua oleh Roh-Mu, oleh anugerah, oleh kasih karunia. Atas panggilan ini untuk menjangkau, menjadikan bangsa-bangsa murid-Mu, Sekina rindu tetap setia. Sekina rindu tetap berjalan di dalam panggilan itu. Terima kasih. Pagi ini kami siapkan hati kami untuk firman Tuhan. Kami siap Tuhan. Kami tahu firman Tuhan bahan bakar terbaik dalam hidup kami. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik kami di dalam kebenaran, supaya setiap kami dipastikan, dipersiapkan untuk menjalani panggilan-Mu yang agung dalam hidup kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, saya berdoa dan mengucap syukur. Semua orang percaya sama-sama bilang, amin. Shalom, selamat pagi orang-orang baik. Boleh tengok kiri kanannya, bilang selamat pagi orang baik. Shalom orang baik. Amin, amin. Saya percaya ini pertemuan orang-orang baik. Rumahnya orang-orang baik berkumpul dan terus saling menguatkan satu sama lain. Sekali lagi shalom, selamat pagi orang-orang baik. Amsal 4 ayat 23. Seperti janji saya kemarin, berturut-turut 3 kali setidaknya kita akan bicarakan soal menjaga hati baik. Katakan sama-sama, menjaga hati baik. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu, jagalah hati baikmu, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita mau dari hati kita memancar kehidupan, bukan kematian. Amin. Memancarkan kehidupan, bukan kehancuran. Jagalah hatimu. Jagalah hati baikmu. Dengan segala daya dan upaya. Dengan segala kemampuan yang ada pada kita. Jagalah hati baik kita. Minggu lalu saya bawakan firman Tuhan tentang menjaga hati baik. Kali ini juga tetap judul yang sama, menjaga hati baik, bagiannya yang kedua. Yang akan diambil dari Filipi 4 ayat 5. Saudara, renungan tentang menjaga hati baik sebenarnya saya mulai ketika kami merenungan firman Tuhan di pertemuan pelayan. Saya bilang sama para pelayan, melayani itu pekerjaan baik. Melayani itu keputusan baik dalam hidup kita. Tetapi dalam perjalanan yang paling penting di dalam melayani, jaga hati baikmu. Karena pekerjaan baik melayani ini gak mungkin dilakukan tanpa hati baik. Dengan segala daya dan upaya, jagalah hati baik setiap kali kita punya kesempatan untuk berdiri melayani. Itu yang kita renungkan bersama dalam pertemuan pelayan. Menjaga hati baik ketika kami harus melayani. Karena saya persiapkan mereka. Dalam perjalanan pelayanan pun. Ada peluang, ada kemungkinan mereka kehilangan hati baik. Ada banyak kejadian. Ketika pelayanan mereka mungkin diremehkan. Ketika pelayanan mereka mungkin tidak terima kasih yang datang kepada mereka. Ketika ada banyak sindiran mungkin terjadi, bahkan disalah mengerti. Ketika bahkan kata-kata buruk disampaikan tentang pelayanan, saya bilang apapun terjadi dalam pelayanan, jaga hati baikmu. Dengan itulah
pekerjaan baik ini harus dilakukan dengan baik. Amin. Dan saya percaya setiap kita waktu terima Tuhan Yesus, hati baik itu sudah ditaruh dalam kita. Amin. Mari terus jaga supaya dari situ terpancar kehidupan. Menjaga hati baik ini bukan perkara mudah. Kita semua sama-sama pernah mengalami. Begini, ada dua kebenaran. Apa yang terjadi di luar, semua yang terjadi di luar kita akan mempengaruhi di dalam kita. Setuju ya? Pandemi itu terjadi di luar kita, tapi dampaknya ke dalam kita. Kita punya persoalan di pekerjaan itu di luar kita, tapi dampaknya ke dalam kita. Itu kebenaran pertama. Kita nggak bisa sangkal. Apa yang terjadi di luar berdampak dengan manusia batinnya di dalam kita. Tapi ada kebenaran kedua, bahwa yang di dalam kita punya kemampuan untuk merespon dengan benar apa yang terjadi di luar. Contoh sederhana, persoalannya yang sama, situasi yang sama di hari Senin, saya nggak marah-marah, saya nggak kecewa. Persoalan sama, situasi yang sama hari Selasa, saya marah-marah, saya kecewa, saya marah, saya sakit hati. Kenapa bisa begitu? Ini soal yang dari dalam. Bagaimana merespon terjadi yang di luar. Jadi melindungi apa yang di dalam menjadi sangat serius dalam perjalanan hidup kita. Kenapa? Karena fakta yang pertama, kebenaran yang di luar, kejadian yang di luar, seringkali di luar kontrol dan kendali kita. Kita nggak bisa mengendalikan apa yang orang katakan buat kita. Kita nggak bisa kontrol yang orang lakukan buat kita. Kita nggak bisa kontrol kejadian-kejadian di dunia ini, situasi-situasi ekonomi, situasi-situasi politik, bahkan sekarang situasi kesehatan dunia kita nggak bisa kontrol. Tetapi puji Tuhannya yang di dalam kita, kemampuan kita merespon dan menanggapi segala sesuatu yang terjadi itu sepenuhnya dalam kontrol kita. Sehingga kebenaran Amsal 4 ayat 23 menjadi relevan, menjadi penting hari-hari ini, menjaga hati baik kita dalam semua situasi yang Tuhan sedang izinkan terjadi. Istilah saya begini, di situasi krisis seperti ini, krisis ya di mana-mana. Jangan cuma periuk nasi kita yang kita jaga, tapi hati baik kita juga harus terus terjaga. Amin. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di situ terpancar kehidupan. Beberapa waktu yang lalu, saya menyampaikan seri khotbah tentang hidup yang berpusat pada ucapan syukur. Minggu-minggu ini seri khotbah tentang menjaga hati baik. Mari sekali lagi bersama-sama dengan saya berkata menjaga hati baik. 3, 2, 1. Menjaga hati baik. Filipi 4 ayat 5. Amin. Menjaga hati baik. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Tuhan sudah dekat. Kita akan belajar dua hal tentang menjaga hati baik. Boleh dimunculkan? Dua pelajaran menjaga hati baik berdasarkan Filipi 4 ayat 5. Yang pertama, saudara. Ayatnya dulu deh, balik dulu ke ayatnya. Efesus 4 ayat 5. Filipi ya? Terima kasih Silvana. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Garis bawahi kata diketahui. Diketahui. Ini prinsip pelajaran yang pertama. Boleh dimunculkan? Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Apa maksudnya diketahui ini begini? Kebaikan kita harus melahirkan perbuatan baik. Karena kalimatnya tadi bilang begini.
Hendaklah kebaikan hatimu diketahui. Bagaimana caranya? Kan pertanyaannya begitu. Bagaimana caranya sesuatu yang di dalam, kebaikan hati di dalam ya, setuju ya? Orang gak bisa lihat kebaikan hati kita. Hendaklah kebaikan hatimu. Bagaimana sesuatu yang tidak terlihat diminta menjadi terlihat. Sesuatu yang tidak mungkin diketahui menjadi sesuatu yang diketahui. Itu yang firman Tuhan minta. Hendaklah kebaikan hatimu yang di dalam itu diketahui semua orang. Bagaimana caranya? Ini pelajaran pertama. Kebaikan hati kita harus melahirkan perbuatan baik. Hati baik kita orang gak akan pernah tahu. Istri kita bahkan gak pernah tahu. Orang-orang terdekat dari kita mungkin gak pernah bisa menyelidiki sejauh mana kebaikan hati kita. Bagaimana kebaikan hati menjadi sesuatu yang bisa dilihat semua orang ketika kebaikan hati itu berbuah menjadi perbuatan-perbuatan baik. Katakan berbuah menjadi perbuatan-perbuatan baik. Cara yang paling sederhana untuk mengenali ini pohon apa, ini pohon apa. Kalau kita orang yang mungkin gak pernah kenal pohon-pohon secara mendalam, kita melihat dengan buahnya. Kita Filipi bilang, hendaklah kebaikan hatimu yang di dalam itu diketahui semua orang. Pelajarannya apa? Supaya bisa terlihat. Kebaikan hati itu tidak tinggal di hati kita saja, tetapi berbuah menjadi perbuatan baik. Amin. Amin. Bagaimana kita menjaga hati baik kita? Hati baik itu harus terus diusahakan berbuat di perbuatan baik. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Katakan sama-sama diketahui. Ada bahaya salah pengertian di sini. Karena ketika kata diketahui jelas tidak pernah dimaksudkan untuk pamer kebaikan hati kita. Saya ketawa dengan istilah tangan kanan memberi, tangan kiri selfie. Ketika kebaikan hatimu hendaknya diketahui semua orang, tidak bicara soal memamerkan. Apa perbedaannya? Apa perbedaannya? Berbuat baik yang memang dari hati baik. Berbuat, karena begini, enggak semua perbuatan baik lahir dari hati baik. Setuju ya? Tidak semua perbuatan baik. Saudara bisa banyak menyaksikan perbuatan baik yang enggak lahir dari hati baik. Mungkin lahir dari pertimbangan-pertimbangan politik, supaya menggalang suara dan segala macam. Ada banyak perbuatan baik enggak lahir dari hati baik. Apa yang membedakannya ketika diketahui semua orang ini tidak dimaksudkan dengan pamer, adalah ketika pertanyaan ini terjawab. Ketika saudara melakukan perbuatan-perbuatan baik, siapa yang saudara harap dimuliakan? Siapa yang saudara harap ditinggikan? Kalau kita berharap diri kita yang ditinggikan, kalau kita berharap diri kita yang dimuliakan, tangan kanan memberi, tangan kiri selfie, jempol kita posting. Saudara, saya gak sedang mengkritik apapun, tapi biarlah ini jadi renungan kita. Apa bedanya diketahui semua orang yang sifatnya pamer dengan sesuatu yang lahir dari kebaikan hati kita? Itulah adalah tentang siapa yang dimuliakan lewat perbuatan baik. Apakah Tuhan? Atau kita sedang mengejar diri kita sendiri untuk ditinggikan? Amin. Terus lakukan perbuatan baik. Tapi hati-hati dengan ini. Karena kita bisa saja tergelincir. Semua orang mengetahui betapa baiknya saya. Tapi gak pernah bisa lihat Tuhan di tengah-tengahnya. Semua orang tahu betapa baiknya saya. Tapi orang gak bisa lihat Tuhan di dalam hidup kita. Disitulah diketahui menjadi salah pengertian. Kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan baik demi perbuatan baik itu sendiri atau demi diri kita sendiri. Tapi supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ini sebuah nasihat yang luar biasa kepada jemaat Filipi. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ini tantangan pertama, pelajaran pertama. Bagaimana sesuatu yang di dalam bisa menjadi terlihat. Kebaikan hati kita harus berbuah nyata menjadi perbuatan baik. Amin. Bukan cuma sekedar kata-kata promosi bahwa saya baik.
Saya lagi senang sejarah. Jepang waktu menjajah Indonesia, menggantikan Belanda. Apa propagandanya, apa promosi Jepang buat orang Indonesia? Tentara-tentara Jepang bilang bahwa mereka adalah saudara tua. Big brother. Kita sama-sama orang Asia. Orang Indonesia nggak usah takut sama Jepang. Kita bersaudara. Anggaplah kami big brother. Saudara besar kalian. Itu kampanye pamflet-pamflet disebarkan supaya orang Indonesia percaya. Oh iya juga ya. Belanda jahat. Sekarang datang Jepang. Ini lebih baik. 3,5 tahun membuktikan kejahatan perang Jepang sangat merusak, sangat luar biasa. Orang bisa saja mempromosikan dirinya baik. Tetapi perbuatan-perbuatan baik yang lahir dari hati baik, dampaknya akan baik, buah-buahnya akan baik. Menjaga hati baik kita adalah dengan berjuang, berdaya upaya, supaya hati baik kita menjadi terlihat. Bukan jadi pameran, sekali lagi, bukan jadi pameran. Tetapi menjadi nyata dalam buah-buah yang nyata, dalam aksi-aksi yang nyata, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, ketika kebaikan hati yang di dalam menjadi kesaksian hidup yang nyata. Bagaimana kita memenangkan orang? Kenapa kekristenan masih eksis di abad pengetahuan yang luar biasa ini? Abad di mana orang-orang begitu masif menyangkal Tuhan. Kenapa kekristenan masih bisa diterima di hati banyak orang? Karena mereka yang mengimani Kristus, hidupnya menjadi kesaksian kebaikan hati. Orang bisa saja jadi sangat cerdas. Orang bisa saja menjadi sangat hebat. Orang bisa saja menjadi sangat kaya. Orang bisa saja menjadi sangat luar biasa. Tapi kita tahu kadang-kadang untuk memperoleh itu semua, orang kehilangan hati baiknya. Anak-anak Tuhan di seluruh dunia, panggilannya tetap sama. Di tengah-tengah semua kerinduan kita meraih hidup yang lebih baik, karir yang lebih baik, ekonomi yang lebih baik. Kita melakukan itu semuanya dengan menjaga hati kita tetap baik. Sehingga sikap kata dan perbuatan kita, itu adalah buah dari hati baik kita. Orang gak akan pernah tahu hati baik kita. Dan juga bukan urusan kita ngukur-ngukur hati baik orang. Itu urusan Tuhan. Itu urusan Tuhan. Saya gak pernah pusing. Sedalam apa kebaikan hati saudara, itu saya gak punya alatnya untuk mengukur itu. Itu urusan Tuhan. Tapi bagi saya, bagi saudara ada tanggung jawab. Supaya kebaikan hati itu menjadi buah yang nyata. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ini gak bicara soal memamerkan, tetapi nama Tuhan yang disaksikan. Ini bicara soal kebaikan hati kita berbuah menjadi aksi-aksi nyata sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ini bicara soal tantangan dan panggilan. Ayo hidup lebih menjaga hati kita. Supaya sikap, kata, dan perbuatan kita menjadi baik. Dan lewat itu semua, kita menjadi saksi-saksi Tuhan sampai ke ujung-ujung bumi. Saksi-saksi Tuhan di tengah-tengah rumah tangga, keluarga, di tengah-tengah lingkungan, kumpulan, dimanapun saudara bekerja, orang bisa melihat. Ini hati baiknya Tuhan. Amin. Ini hatinya baiknya Tuhan. Mari kita, biarlah ini menjadi sesuatu yang menjadi renungan kita sepanjang minggu ke depan. Saya percaya begini, kalau saudara dengar firman Tuhan, saudara harus mengambil keputusan-keputusan, tindakan-tindakan nyata yang bisa saudara ambil ketika saudara dengar firman Tuhan. Saya menyarankan, coba bikin list, daftar kebaikan-kebaikan yang saya mau lakukan sepanjang 1 minggu ke depan. Buah dari hati baik yang Tuhan taruh di hati saya. Ya nggak usah hal-hal besar. Saudara bicara soal aksi baik itu nggak bicara soal merubah dunia, menurunkan pemerintahan. Hal-hal yang besar, hal-hal yang sederhana di keluarga, di rumah, di tempat kita kerja. Mari bikin list 1, 2, 3 atau 1 hari 1. Hari Senin saya mau bikin ini, hari Selasa saya mau bikin ini. Mari bikin firman Tuhan ini menjadi sesuatu yang praktis. Amin. Dan kabar baiknya, hati baik itu sudah ada di dalam hidup saudara. Modalnya sudah ada di dalam saudara.
Amin. Tapi jangan begini, kita punya tepungnya, kita punya gulanya, kita punya semua bahan-bahan kuenya, mixernya ada, ovennya ada, tapi nggak pernah jadi roti. Kenapa? Karena kita nggak pernah mulai gitu ngaduk, sehingga walaupun semua serba lengkap disediakan, mulai dari bahan sampai peralatan, nggak pernah jadi roti. Kenapa? Nggak ada orang yang mulai sing-singkan lengan untuk ngaduk, bikin adonan, dan akhirnya jadi roti. Kebaikan hati juga seperti itu. Saya percaya sangat, waktu saudara terima Tuhan Yesus, Tuhan Yesus masuk di hati saudara. Hati baik itu, benih hati baik itu sudah ada. Jadi bagian saudara apa? Yang mulai ngolah adonannya. Mulai lakukan sesuatu. Pakai ovennya, pakai mixernya. Dan jadilah kebaikan. Jadilah buah kebaikan. Jadilah roti kebaikan. Amin. Saya setuju hidup kita adalah bagi Tuhan. Tapi hidup kita juga adalah bagi sesama. Jadi kesaksian. Sekina dipanggil untuk terus bersaksi bagi dunia tentang kasih Tuhan dalam hidup kita. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui. Harus jadi jelas. Amin. Kita jadi orang Kristen nggak jadi jelas ketika kita bilang haleluya, nggak jadi jelas ketika kita pakai kalung salib, nggak jadi jelas dengan hal-hal yang di luar. Tetapi ketika kebaikan hati kita menjadi nyata, menjadi aksi, menjadi gairah. Biarlah berbuat baik, apapun resikonya. Biarlah berbuat baik, apapun resikonya, sekecil apapun upahnya. Tapi kalau itu perbuatan baik, mari lakukan dengan penuh gairah. Dilihat atau tidak dilihat, dapat upah atau tidak dapat upah di dunia ini, lakukan sebaik-baiknya. Disitulah kebaikan hati kita memenuhi firman Tuhan. Dilihat, diketahui semua orang. Pelajaran pertama, kebaikan hati harus melahirkan perbuatan baik. Pelajaran yang kedua, saudara. Kebaikan hati adalah persembahan terbaik bagi Tuhan. Jadi pelajaran pertama berdasarkan Efesus apa Filipi sih? Filipi. Soalnya dekat. Filipi 4 ayat 5 yang pertama kita pelajari, hati baik itu harus berbuah perbuatan baik. Pelajaran yang kedua, hati baik itu harus dari adalah itulah persembahan terbaik kita buat Tuhan. Buka ayatnya lagi. Apa yang saya maksud? Hendaklah kebaikan hatimu diketahui. Tadi kita udah bahas semua orang. Kalimat nempelnya. Ini 2 kalimat dalam 1 ayat. Tuhan sudah dekat. Katakan sama-sama, Tuhan sudah dekat. Tuhan sudah dekat. Ya, bukan cuma orang Kupang, sumber air sudah dekat. Kebaikan hati dihubungkan dengan Tuhan sudah dekat. Apa yang saudara bayangkan ketika ada kalimat Tuhan sudah dekat? Akhir zaman, Pak. Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Benar. Tuhan sudah dekat bicara soal itu. Tapi saya mau ngasih tafsiran yang lebih praktis. Tafsiran yang lebih sekarang dalam hidup kita. Maksudnya Tuhan sudah dekat, memang Tuhan sudah dekat kan? Tuhan dekat kan memang? Akhir zaman atau belum akhir zaman, Tuhan Yesus sudah datang atau belum datang kedua kali, Tuhan sudah dekat bukan? Tuhan sudah dekat bukan? Bukankah tiap-tiap minggu, saudara datang sama Tuhan? Beribadah, mendekatkan diri sama Tuhan. Apa yang saudara bawa? Apa yang seharusnya gak boleh tertinggal di rumah waktu kita datang menghadap Tuhan? Hati baik. Bicara Tuhan sudah dekat, Tuhan memang sudah dekat, dia ada di hati kita. Bahkan tiap-tiap kesempatan ibadah saya percaya itu kesempatan untuk kita datang dekat sama Tuhan. Dan ketika kita datang dekat sama Tuhan, apa yang harusnya gak boleh ketinggalan? Yang harusnya gak boleh ketinggalan adalah hati baik kita. Amin. Saya setuju kalau saudara beribadah, pakailah pakaian yang terbaik, yang paling cantik, yang paling ganteng, yang ada di lemari saudara, yang ada dalam koleksi saudara.
Pakai yang terbaik. Pakai yang terbaik. Tapi perhiasan terbaik kita di hadapan Tuhan adalah hati baik. Pelajaran kedua. Kebaikan hati adalah persembahan terbaik kita buat Tuhan. Saya bilang sama para pelayan, kalian semua melayani dengan talenta yang sudah Tuhan kasih. Tapi maaf saya harus bilang, Tuhan gak kekurangan suara bagus. Tuhan gak kekurangan pemain musik yang baik. Tuhan gak kekurangan pengkhotbah-pengkhotbah yang cerdas dan berkarisma. Yang Tuhan selalu mau di balik setiap talenta yang kita persembahkan. Apakah hati baik disertakan di situ? Apakah ketika engkau melayani Tuhan dengan musik, hati baikmu ikut mengalir dengan musikmu? Ketika engkau memimpin pujian, apakah hati baikmu ikut bernyanyi? Bukan cuma sementara lagu-lagu yang dinyanyikan dengan mulut, tetapi lagu-lagu yang dinyanyikan dengan hati baik. Bukan sekedar melodi do re mi fa sol la si do, tapi melodi-melodi yang mengalun dengan hati baik kita. Bukankah itu persembahan terbaik yang Tuhan tunggu? Tuhan sudah dekat. Tiap-tiap waktu Ia bersedia dikunjungi. Tiap-tiap waktu Dia bersedia kita datang. Bukankah begitu? Dia menyebut dirinya Bapa dan saudara semua adalah anak. Artinya tiap-tiap waktu. Enggak ada Bapa ketemu anak pakai jadwal. Senin ya nak? Tiap Senin, Rabu, dan Jumat. Di luar hari itu jangan ketemu saya. Tuhan sudah dekat. Dia menyebut dirinya sebagai Bapa. Dia memanggil kita sebagai anak. Artinya dia dekat. Dan dekat, Tuhan dekat dihubungkan dengan hati baik. Kalau ada yang bisa kita bawa, firman Tuhan bilang, jangan datang sama Tuhan dengan tangan kosong. Ini serius. Tapi berapalah uang kita? Berapalah yang ada pada kita? Tambahkan semua apa yang kita bawa. Kalau kita bawa puji-pujian, tambahkan hati baik. Kalau kita bawa persembahan perpuluhan kita, persembahan ucapan syukur kita, persembahan kolekte kita, tambahkan hati baik kita ke dalamnya. Amin. Semua perbuatan baik, semua perbuatan rohani, semua keputusan rohani yang kita lakukan, tambahkan hati baik di dalamnya. Karena itu persembahan yang paling Tuhan tunggu. 3 tokoh kemarin yang saya bagikan, kebaikan hatinya Yusuf, kebaikan hatinya Daud. Orang-orang yang dicatat dalam Alkitab bukan orang-orang tanpa kelemahan. Bukan orang-orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Sama seperti saya, sama seperti saudara. Rasanya terlalu sering kesalahan kita buat dalam hidup ini. Bukankah begitu? Tapi apa yang membuat Yusuf berbeda? Apa yang membuat Daud berbeda? Mereka menjaga hati baik mereka sampai pada akhirnya. Sehingga mereka dihitung sebagai orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kalau hati baik adalah persembahan yang paling berkenan sama Tuhan, saya pikir gak berlebihan kalau hari-hari ini kita konsentrasi menjaga hati baik. Pada situasi pandemi, kadang-kadang kita panik, kita kalap, kita kalang kabut. Bagaimana caranya menjaga periuk nasi, menjaga dapur tetap mengebul, apalagi istilahnya. Menjaga ekonomi tetap lancar. Di tengah-tengah itu semua, tetap pastikan kita tetap menjaga hati baik kita. Amin. Itulah yang Tuhan tunggu dalam semua situasi kehidupan kita. Karena persembahan terbaik yang kita bisa berikan sama Tuhan adalah ketika kita menjaga hati baik kita dari awal sampai akhirnya. Dari pertama kita mengenal Tuhan sampai pada akhirnya Tuhan memanggil kita. Biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Saya nggak pernah nebak, saya nggak pernah tahu kapan Tuhan akan datang kedua kali. Tapi Tuhan dekat, ya saya setuju. Tuhan dekat, iya itu fakta rohani. Tiap-tiap waktu saya bisa datang sama Tuhan. Fakta lainnya, kalau Tuhan belum datang,
Mungkin saya yang datang duluan sama Tuhan. Karena meninggal, karena dipanggil Tuhan, bilangnya kan gitu kan, dipanggil Tuhan. Itu bisa sekarang, bisa besok, bisa kapan saja. Dan ketika kita bertemu dengan Tuhan, yang saya rindu, jadi doa saya hari-hari ini, kalau Tuhan harus panggil saya mau pastikan, saya mempertahankan hati baik itu di hadapan Tuhan. Ada situasi yang terus berubah dalam hidup kita. Ada pandemi yang gak tahu kapan ujungnya. Kita semua sedang survive, kita semua sedang bertahan, kita sedang mengeluarkan semua jurus supaya kita gak ikut tenggelam dengan semua situasi ini. Tapi di tengah-tengah semua usaha kita itu, kebertahanan kita itu, jangan lupa ada satu yang penting untuk dipertahankan, menjaga hati baik. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di situ terpancar kehidupan. Kualitas hidup kita akan sangat tergantung sejauh mana kita menjaga kualitas hati baik kita. Amin. Hari ini kita belajar, jagalah. Hari ini kita belajar, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kebaikan hati kita menjadi kesaksian, aksi nyata dalam perbuatan-perbuatan baik, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Lewat kesaksian kita, banyak orang boleh mengenal Tuhan. Lewat kebaikan hati gereja Tuhan di seluruh dunia, orang-orang boleh datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah dekat. Tiap-tiap kali kita datang mendekat, kita harus bawa persembahan. Jangan datang sama Tuhan dengan tangan kosong. Bawa puji-pujianmu, tetapi di dalamnya pastikan ada hati baik di situ. Bawa ucapan syukurmu, ada hati baik di situ. Bawa persembahanmu, di dalamnya ada hati baik. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan, terima kasih untuk yang kami dengar. Kami dengar di telinga, sampai di pikiran, sampai di hati kami. Kami mau menjadi orang-orang yang terus menjaga hati baik kami. Kami sadar betul, ada banyak situasi kami mungkin saja kehilangan hati baik. Kami sadar ada banyak kejadian yang bisa mencuri hati baik yang Tuhan taruh di hati kami. Tapi pagi ini kami mau undang Engkau di hati kami, lagi dan lagi. Penuhi hati kami. Kami rindu hati kami menjadi bait-Mu, menjadi rumah-Mu, menjadi kepunyaan-Mu. Supaya dari hati kami ini terpancar kehidupan. Orang-orang di sekitar kami mengalami kehidupan, menikmati kehidupan, karena hati baik yang terpancar lewat hati kami. Lewat hati baik itu nama Tuhan dipermuliakan. Hati baik itu memberi kami tenaga, memberi kekuatan untuk terus bergairah, mengusahakan perbuatan-perbuatan baik, sehingga nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Karena bukan kami yang baik, tapi Engkau yang baik sudah tinggal di dalam kami. Engkau yang baik sudah tinggal di dalam kami, sehingga semua kebaikan yang kami kerjakan, pertolongannya datang dari Tuhan. Kamu sudah menyampaikan apa yang harus kamu sampaikan. Biarlah Roh Kudus memateraikannya di hati, di pikiran tiap-tiap orang. Muncul sebuah janji tekad yang baru,
dalam hidup setiap kami. Sikap, kata, dan perbuatan kami menjadi buah yang baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan dipermuliakan. Hidup kami menjadi kesaksian. Mereka yang jauh dari Tuhan dibawa jadi dekat dengan Tuhan. Mereka yang terhilang dari Tuhan lewat kesaksian hidup kami boleh dibawa datang kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian. Perkara-perkara yang baik, kebaikan-kebaikan boleh terpancar lewat hidup kami. Tuhan, kami mau mengerjakan semua perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan percayakan bagi kami dengan terus menaruh hati baik kami di sana, Tuhan Yesus. Kami tidak mau perbuatan-perbuatan baik kami kehilangan hati baik-Mu, Tuhan Yesus. Ini kami semua, Tuhan, yang mau terus belajar, yang mau terus berubah, hidup semakin lebih baik, hidup jadi lebih baik, supaya nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Kami rindu apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhanlah yang menjadi jelas, Tuhanlah yang jadi terlihat. Terima kasih untuk kebenaran. Kami semua akan pulang dengan hati yang diperbaharui, hati yang terus diisi oleh kebaikan-kebaikan Tuhan. Di dalam nama kami berdoa, kami bersyukur. Amin, amin. Kami percaya keputusan kami
datang mendekat kepadamu akan terus menjadi keputusan-keputusan yang memelihara hati baik kami. Ketika kami memuji, ketika kami menyembah, ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami tahu hati kami sedang dirawat oleh Tuhan. Hati kami sedang dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tiap-tiap orang yang dengan imannya untuk memutuskan beribadah kepada-Mu Tuhan. Engkau melihat mereka. Engkau melihat mereka. Engkau tidak pernah sepele atas keputusan hati mereka untuk datang dan terus berharap kepada Tuhan dalam semua situasi dan kondisi yang sementara terjadi. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah doa berkat pemutusan. Pulanglah dan terimalah kuasa dan kepenuhan Roh Kudus atas hidupmu. Tumpangkanlah tangan atas orang-orang sakit, maka mereka akan disembuhkan. Usirlah setan-setan di dalam nama Yesus. Doa dan imanmu akan mengerjakan mujizat demi mujizat. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid Kristus. Ceritakanlah dan saksikanlah kasih Kristus kepada semua orang. Lewat hidupmu, orang-orang akan bertobat dan memberi diri mereka dibaptis di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan, kami terima berkat pemutusan ini karena kami percaya di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain nama Yesus yang olehnya kami diselamatkan. Nama yang punya kuasa, kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.